Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Masih bersama kawan Diska di sini, kita kembali ya dengan informasi kesehatan. Pada kesempatan hari ini telah hadir ibu kita yang cantik, Ibu Dr. Ulfa Kusuma-Dewi. Ibu, ketemu lagi nih. Soalnya kawan Diska nggak bosan nih sama saya. Lah, kawan Diska selalu menanti kedatangan narasumber kita ini. Baik kawan Diska, pada kesempatan hari ini kita akan bincang-bincang nih Kota Madiun di tahun ini persiapan pelaksanaan vaksinasi HPV, Human Papillomatosis Virus, jadi HPV untuk CA cervix yang nanti akan diberikan kepada anak sekolah. Nah, bagaimana ceritanya? Bagaimana, ada apa nih dengan anak sekolah harus diberikan dengan HPV ini? Mari kita bicarakan yang sangat gampang nanti bersama Dr. Ulfa. Ya, oke. Oke, Bu Ulfa nih. Sebenarnya CA cervix ini sebenarnya sudah lama adanya, Bu ya. Kemudian secara global ternyata juga masih menjadi masalah juga nih ya. Nah, sekarang kanker sendiri nih. Sebelum kita nanti bagaimana pelaksanaan vaksinasinya, apa nih kankernya? Kanker serviksnya ini yang seperti apa sih sehingga menyebabkan harus divaksinasi nih? Nah, sebenarnya kanker serviks adalah kanker yang mengenai serviks. Serviks itu adalah ujung dari korpus tempat bayi ya. Kalau orang awam bilangnya tempat bayi. Nah, ujungnya itu namanya serviks. Di situ ada peralihan sel yang mudah untuk mengalami perubahan sel yang menjadi ganas. Nah, salah satu penyebab yang diteliti itu paling sering adalah human papillomavirus. Nah, human papillomavirus itu bisa disebarkan oleh hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan. Apakah selalu penyebarannya melalui itu? Bukan, tapi bisa juga karena penggunaan toilet bersama, terus kemudian higienis sanitasi untuk daerah kewanitaan yang kurang, ataupun penggunaan alat kedokteran yang tidak steril. Jadi ada beberapa hal. Jadi nggak selalu kalau kena kanker serviks itu pasti pasangannya berganti-ganti, enggak juga. Ya. Jadi tidak selalu ya Bu, nggak selalu karena kanker serviks ini disebabkan oleh pergantian atau sering ganti-ganti pasangan, bukan tidak selalu maksudnya. Enggak gitu ya. Banyak hal juga ya penyebabnya. Banyak. Jadi apakah selalu enggak juga? Terus kemudian gaya hidup, lifestyle itu juga ngaruh terhadap perkembangan sel untuk menjadi ganas, stres seperti itu. Jadi banyak hal. Nah, salah satunya yang paling sering ini adalah human papillomavirus. Dan padahal kanker serviks itu adalah kanker kedua yang menyebabkan kematian pada wanita. Nah, itu sehingga ya pasti ada yang pertama kalau ada yang kedua ya. Iya. Jangan tuh kanker payudara kalau yang pertama. Jadi kita berharap nanti dengan adanya ini kanker serviks bisa dicegah, sehingga dilakukan vaksinasi agar seluruh wanita yang nanti bisa ada antibodinya yang antibodi terhadap virusnya HPV ini. Oke. Ini Bu Ulfa, di dalam data menunjukkan bahwa kanker serviks ini menjadi penyebab kematian yang tertinggi tadi seperti disampaikan, meskipun ada juga penyebab kematian yang lain adalah kanker payudara. Nah, apakah penyakit ini menular, Bu? Human papillomavirusnya yang menular. Human papillomavirusnya yang menular. Gimana ini penjelasannya? Itu tadi bisa dengan misalnya kita berganti-ganti pasangan atau pasangan kita berganti-ganti pasangan, gitu. Jadi menularnya dengan cara seperti itu. Ya, dan juga tadi yang higienis sanitasinya seperti itu, penggunaan toilet bersama itu yang menyebabkan penularannya. Sehingga nanti kemudian terjadi sakit. Virusnya itu menyerang serviks, kemudian terjadi perubahan sel yang lambat laun akan mengalami kanker serviks. Kalau boleh tahu Bu Ulfa, gejala dari kanker serviks sendiri itu seperti apa nih? Yang mungkin bisa orang awam bisa segera mengetahui bahwa ada gejala ke sana apa nih?
kalau pada permulaan perubahan sel itu sebenarnya kadang-kadang belum ada gejala, tapi Tidak muncul gejala. tapi begitu dia sudah berubah menjadi kanker, itu biasanya gejalanya adalah perdarahan pasca berhubungan seksual. Nah, biasanya seperti itu. Adanya perdarahan. Terus kemudian bisa juga keputihan yang berbau tidak sedap atau nyeri-nyeri di sekitar panggul gitu. Jadi seperti itu. Sehingga sebenarnya untuk perubahan sel menjadi ganas itu sebenarnya butuh 10 sampai 15 tahun menurut Nok. Mulai dari terinfeksi. Mulai dari terinfeksi sampai kemudian berubah terus kemudian jadi kanker. Jadi, panjang juga ya. Iya panjang juga. Panjang sebenarnya. Nah sebenarnya perubahan sel itu sudah bisa dideteksi sejak awal, yaitu menggunakan IVA atau pap smear yang biasanya kita kerjakan di seperti itu. Jadi sehingga pencegahan lainnya selain vaksinasi adalah dengan melakukan IVA dan pap smear sejak dini, sejak mulai berhubungan. Jadi kalau kita sudah mulai berhubungan seksual, itu setiap tahun sebaiknya melakukan pap smear atau IVA, dan kemudian nanti bisa deteksi tuh, oh ini terjadi perubahan selnya ya, nanti kemudian langsung dilakukan terapi sehingga tidak sampai menjadi kanker. Karena sebenarnya butuh 10 sampai 15 tahun tuh untuk berubah jadi kanker. Nah, sehingga kita berharap ini selain yang divaksinasi, itu untuk wanita yang sudah berhubungan seksual dianjurkan untuk melakukan IVA dan pap smear setahun sekali. Berarti garis bawahnya bukan wanita yang sudah menikah ya Bu ya? Wanita yang sudah berhubungan seksual ya. Iya. Karena di sana ada kontak tadi ya. Dengan kontak berhubungan seksual itu ada kemungkinan apabila sudah terinfeksi itu akan menyebarkan seperti itu ya Bu. Iya. Karena selama ini masyarakat masih mempunyai mindset bahwa yang menikah saja, padahal ternyata yang paling diutamakan adalah yang sudah berhubungan seksual. Ya, berhubungan seksual. Jadi tanda petik ya, harus kita tahu paling tidak seperti itu. Nah, selanjutnya nih Bu Ulfa, setelah tadi muncul gejalanya, nah rata-rata nih pada wanita yang sudah terinfeksi dengan HPV itu umur berapa ya rata-rata? Kalau misalkan kita memakai usia pernikahan kita di angka 21 gitu ya. Nah, jadi begitu kita sudah berhubungan seksual maka kita bisa saja terjangkit HPV ya. Untuk gitu terjangkit ya. HPV itu selama kita berhubungan seksual itu bisa terjangkit HPV karena otomatis kan himennya atau selaput darahnya kan udah nggak intak Sudah ya. Terus kemudian nanti usia 30 sampai 40 tahun, nah baru tuh kemudian dia mulai ada gejala. Ya, mulai ada gejala atau mulai menjadi kanker cervix sehingga memang biasanya di usia 30-40 kita galakkan untuk melakukan pap smear di usia itu. Tapi sebenarnya sebelum pun kalau misalnya memang sudah sering melakukan hubungan seksual di usia 20 sampai 30 tetap dilakukan pap smear. Cuman untuk yang kankernya itu biasanya ada di usia 30 sampai 40 atau 40 tahun ke atas gitu. Karena tadi ringnya mulai dari virus itu terinfeksi virus HPV-nya itu setelah 10 tahun ya, setelah 10 sampai 15 tahun baru tidak bisa muncul gejalanya dari kanker itu sendiri. Nah, Ulfa, terkait dengan HPV tadi, ini virusnya sendiri itu apakah satu tuh kali kontak itu sudah menjadi kanker ataukah bagaimana nih terkait dengan virusnya HPV itu sendiri? Jadi ini ya, bahwa apakah setiap berhubungan seksual pasti terkena HPV? Enggak, karena kan bagaimanapun itu penyakit menular ya. Jadi kalau berhubungan seksual dengan orang yang punya virus HPV baru kemudian tertular. Jadi nggak semua ya, semua di dalam hubungan nanti akan terinfeksi. Jadi kalau kita makanya itu berganti-ganti pasangan. Jadi kalau berganti-ganti pasangan kan seperti AIDS atau penyakit seksual lainnya atau apa namanya IMS, infeksi menular seksual itu salah satunya kan HPV ini lah, kemudian baru bisa terkena. Jadi kalau berganti-ganti, makanya salah satu caranya dengan faithful atau tidak berganti-ganti pasangan, setia gitu ya, sehingga seperti itu baru kemudian nanti terkena, baru kemudian bergejala gitu. Jadi terkait dengan ternyata ringnya tadi 10, kemudian juga yang terkena itu adalah yang sudah melakukan hubungan seksual. Nah, terutama pada wanita yang sudah menikah, bagaimana risikonya terhadap kanker cervix ini sendiri?
semuanya beresiko ya, karena kan HPV seperti saya jelaskan tadi bahwa nggak semuanya karena hubungan seksual, misalnya karena higienis, sanitasi dan sebagainya. Tapi tidak pernah ditemukan di wanita yang belum berhubungan seksual. Tidak pernah ditemukan di wanita yang tidak berhubungan seksual. Sehingga semua yang pernah berhubungan seksual itu memang disarankan untuk pap smear karena semuanya beresiko gitu. Jadi jangan sampai nanti suami saya setia terus kemudian nggak lakukan pap smear ataupun IVA, karena bisa saja tidak tertular HPV tapi juga bisa mengalami perubahan sehingga terjadi kanker cervix. Cuman kan ini ada pilihan lagi nih, vaksinasi gitu. Itu kan otomatis lebih melindungi menguatkan perlindungan kita terhadap virus ini. Oke. Terkait dengan ternyata ada vaksinasi juga ya Bu Ulfa ya. Pada saat ini nanti programnya mau ada nih pada anak sekolah. Nah, bagi sebelum kemarin, berapa umur yang disarankan atau pada saat seperti apa vaksinasi HPV itu bisa diberikan? Sebenarnya vaksinasi ini sudah bisa diberikan pada usia 12 sampai 50 tahun. Jadi sebenarnya nggak pada periode kalau anak SD aja tuh, kalau berarti udah dewasa nggak perlu vaksin. Ini sebenarnya nggak juga sebenarnya. Sebenarnya untuk yang udah dewasa seperti misalnya usia saya itu juga perlu melakukan vaksinasi, cuma memang tidak masuk program pemerintah sehingga memang mandiri gitu. Tapi kalau misalnya nanti sudah menopause terus kemudian dilakukan vaksinasi terus kemudian hasilnya bagus, nah itu sebenarnya kita nggak perlu lagi untuk vaksinasi karena biasanya dia udah nggak aktif selnya, beda dengan yang belum menopause karena masih terjadi perubahan sel. Jadi biasanya batasnya itu sekitar 50 tahun karena nanti setelah di atas 50 tahun kan udah menopause. Biasanya kalau kita lakukan vaksin hasilnya negatif ya udah biasanya nggak akan terlalu berisiko, beda dengan yang masih muda-muda yang masih aktif melakukan hubungan seksual. Jadi pada prinsipnya HPV ini tidak harus pada anak sekolah saja, boleh dilakukan pada usia 12 sampai dengan 50 tahun. Tapi ini sebenarnya kalau dari program WHO itu bisa mulai, sebenarnya dari penelitian juga itu sebenarnya bisa mulai dari 9 tahun. Iya, 9 tahun sampai 14 itu sudah bisa diberikan, sehingga sasaran kita yang ini kan untuk usia 5 sampai SD. Betul. Iya. Sasaran HPV yang akan kita jalankan di ini ya, program pemerintah yang akan dijalankan di bulan atau di tahun 2022 ini memang sasarannya nanti ada SD, dimana dengan ring antara 9 sampai dengan 15 tahun. Jadi kemudian nanti bisa melindungi anak-anak itu optimal ya, paling bagus itu sampai umur 26, tapi secara penelitian sebenarnya bisa melindungi sampai usia 45. Pada dua dosis ya, dua dosis itu ini bisa melindungi sampai usia 45 tahun. Tapi perlindungan terbaiknya ada di sampai 26, tapi secara penelitian itu masih bisa terus melindungi sampai 45 tahun ya. Jadi masih jadi waktu atau pemberian vaksinasi ini nanti yang direncanakan untuk kelas 5 pada dosis pertama, kemudian akan diulang 1 tahun dengan dosis yang kedua pada anak kelas 6 next tahun berikutnya ya Bu Ulfa. Ini ternyata bisa memberikan perlindungan secara optimalnya ada 26 tahun pada umur anak itu berusia 26 tahun dan bisa sampai usia 40. Nah, ini kawan Diska bahwa ternyata nanti program yang akan dijalankan di tahun ini, dan untuk Kota Madiun direncanakan mudah-mudahan di bulan depan ya, pelaksanaan vaksinasi HPV ini bisa diberikan kepada anak sekolah, terutama untuk sasaran anak kelas 5 yang seperti itu tadi usia 9 tahun ya Bu Ulfa. Untuk siswa putri ya. Siswa putri, ya betul. Bukan cowok, jadi hanya siswa putri aja, nanti kita lupa ya. Untuk siswa putri, jadi sayang kalau maksudnya tidak ikut gitu, tidak dilewatkan ya, karena itu nanti pelindung ini kan sampai dewasa ya. Jadi nanti kalau divaksin sekarang nanti tahun berikutnya udah nggak ngefek, enggak, dia masih berefek sampai usia dewasa. Jadi sebaiknya sih semua ini ikut agar memberikan perlindungan optimal. Nanti kita bisa sel cervixnya itu bisa turun, sehingga kehidupannya jauh lebih baik. Kemudian nih Bu Ulfa, ternyata dengan pemberian HPV yang akan dilaksanakan terutama untuk Kota Madiun di bulan September ini, mudah-mudahan ya bisa terselenggara dengan target 95% anak sekolah nanti bisa tercapai ya Bu Ulfa. Karena jujur kita inginnya
bisa memberikan perlindungan sampai panjang loh. Jadi jangan sampai terlewatkan seperti yang disampaikan tadi. Iya. Nah, selain vaksinasi, bagaimana cara pencegahan untuk CA cervix ini sendiri? Jadi karena itu terkait dengan bagaimana kita mencegah penularan HPV, maka setia adalah salah satu yang paling utama ya. Setia. Setia pasangan ini nomor satu. Istri maupun suami sama-sama saling menjaga. Terus kemudian yang kedua adalah menggunakan menjaga higienis sanitasi area kewanitaan dengan baik. Berarti higien perseorangannya harus dijaga ya, Bu ya. Bukan menggunakan sabun gitu enggak ya, tetapi mengganti celana dalam secara rutin, terus kemudian melakukan pembersihan area itu dengan cara yang benar, seperti itu penting. Karena kadang-kadang penggunaan sabun di area kewanitaan itu justru akan berdampak buruk sebenarnya kadang-kadang. Jadi harus pemilihannya juga harus yang benar. Terus kemudian yang ketiga adalah gunakan air bersih ketika ataupun alat yang bersih untuk membersihkan area kewanitaan pada saat menggunakan toilet umum. Seperti itu ya, kadang-kadang kita menggunakan toilet umum, nah kebersihannya terus jaga jangan sampai basah atau setelah menggunakan di toilet umum tadi ya, Bu. Terus kemudian kita sebagai tenaga kesehatan juga harus menggunakan alat-alat yang steril ketika kita melakukan pelayanan kepada masyarakat. Jadi kalau masyarakat mau tanya apa ini baru alatnya steril, itu silakan aja, nggak apa-apa gitu, untuk memastikan bahwa kita tuh alat yang digunakan benar-benar steril ya, Bu. Ya, nggak masalah. Kita nakes sudah punya protap itu, dan insya Allah semuanya lakukannya dengan benar begitu. Oke. Saya tertarik dengan satu tadi yang disampaikan Bu Dr. Roma di depan, harus sering mengganti pakaian dalam. Ya. Ada enggak nih yang bisa disarankan kepada kawan Giska, berapa lama sih kita bisa menggantikan itu? Jadi kan mungkin fleksibilitas ya, tapi ada yang atau patokan mungkin ya. Kayak kita pakai masker, sekarang kita 4 jam setelah kita pakai untuk beraktivitas kita harus mengganti. Ada enggak nih perubahan seperti itu? Paling lama 8 jam sih sebenarnya, atau kalau tergantung ya, kalau misalnya memang mungkin ada yang keputihan berlebihan dan sebagainya. Nah itu ketika dia sudah mulai lembab basah ya mau nggak mau kita harus ganti. Jadi kalau misalnya pergi keluar rumah atau kalau kita memang sedang mengalami keputihan atau apa, kita harus mengganti. Terus membawa alat pembersih atau untuk mengelap gitu ya, kalau habis dari kamar mandi biar tetap kering. Jadi untuk menjaga pakaian dalam itu tetap kering. Nanti kalau nggak kering kan lembab basah, jadi akhirnya banyak bisa bakteri atau jamur, bisa menyebabkan penyakit di kewanitaan itu juga gitu. Jadi ternyata kita ada toleransi sampai 8 jam selama tidak ada kelainan yang lainnya. Artinya seperti disampaikan Dr. Oka bahwa kalau ada memang lagi haid atau mungkin lagi ada keputihan, ini juga harus mendapatkan perhatian khusus. Kalau haid malah lebih harus sering, nggak boleh sampai 8 jam. Nggak sampai 8 kalau misalnya 2-3 jam kelihatan udah penuh atau udah ya harus mau nggak mau segera ganti. Ataupun kalau misalnya tinggal sedikit-sedikit ya menurut itu kalau 4 jam 5 jam kelihatan ini harus segera ganti, karena patokannya itu bukan jam bukan banyak penuhnya, tapi ketika dia sudah mulai sangat lembab ya mau nggak mau harus diganti. Karena kan nanti kumannya bisa berkembang juga ya di daerah yang lembab seperti itu ya, Bu. Jadi 3-4 jam kok meskipun banyak tidak banyak ya sebaiknya segera diganti. Kawan Giska ternyata cukup mudah di dalam upaya untuk pencegahan agar tidak terjadi atau tertular yang namanya HPV tadi. Di dalam pencegahan kanker serviks tadi ada banyak upaya yang bisa kita lakukan secara sederhana, termasuk sering menggantikan pakaian dalam dan lain sebagainya. Setia pada pasangan itu nomor satunya. Dan saling menjaga ya, Bu. Iya, menjaga, karena kan itu bukan hanya istrinya aja, suaminya juga. Betul. Kita kembali pada proses atau rencana pelaksanaan vaksinasi, Bu Fahmi. Ada nggak syarat tertentu atau mungkin kita ke ini aja, vaksinasi nanti yang akan diberikan itu akan nggak sih HPV tadi ya? Karena ini bener baru, yang namanya kalau di program imunisasi yang sempat saya dengar
namanya introduksi. Jadi introduksi itu pemakaian vaksin baru ke dalam hal rutin. Nah ini aman nggak nih vaksinnya nanti nih? Sebenarnya vaksinnya bukan vaksin baru, beda sama vaksin COVID yang vaksinnya Oh, baru-baru itu gitu. bukan sama banget. Yang sebenarnya sudah dipakai luas di masyarakat di luar negeri maupun bahkan di Bali tuh ada salah satu kabupaten yang sudah menggratiskan sejak dulu. Oh, Jadi, jadi ini bukan hal baru sebenarnya. Bukan, ini hanya baru aja di Madiun tapi sudah dipakai luas di mana-mana gitu. Jadi ini bukan vaksin baru. Kemudian sebenarnya tetap ada ya namanya vaksinasi sebenarnya anget atau kemeng atau bengkak itu wajar. Jadi itu adalah sesuatu hal yang wajar ketika kita melakukan vaksinasi. Nah, nanti kalau misalnya terjadi bengkak atau anget bisa diberikan kompres atau kemudian nanti minum paracetamol seperti itu, seperti standar seperti biasanya. Atau kalau misalnya memang panik kemas bisa menghubungi fasilitas kesehatan yang terdekat ataupun yang memvaksinasi. Dilakukan aja datang ke fasilitas kesehatan, nanti pasti akan dibantu oleh petugas kesehatan dan itu aman insya Allah karena ini memang bukan vaksin baru seperti COVID, jangan salah ya. Nanti dipikir ini vaksin baru lagi, enggak, ini vaksin lama dan ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan, salah satunya dengan memberikan vaksin HPV ini kepada anak kelas 5 dan 6 SD putri. Ya, oke. Jadi kawan, ternyata vaksin yang akan dipergunakan ini nanti adalah vaksin yang sudah lama beredar di negara-negara yang lainnya, maksudnya di Indonesia ternyata juga sudah nih, menurut info dari Dr. Urfa bahwa sudah dipakai di Bali yang sudah menjadikan pelayanan yang gratis bagi masyarakatnya. Namun khusus untuk beberapa di Indonesia nanti mau gratisnya ini baru mau dimulai, terutama untuk yang di Kota Madiun nanti akan gratis pada anak sekolah ini nanti kawan. Kembali pada HPV nih Bu Ulfa, ada beberapa kasus nih ya yang mungkin bisa kita sampaikan informasi kepada kawan Giska. Seandainya nih saya pernah melakukan pap smear, hasilnya baik tapi tidak ada indikasi sel kanker, apakah saya harus tetap melakukan vaksinasi? Saran yang bisa disampaikan apa nih? Tetap melakukan vaksinasi. Jadi untuk semuanya aja bisa tetap dilakukan vaksinasi karena kan sekarang pap smear itu negatif, tapi kan besok masih bisa terkena juga. Karena setelah itu masih terpakai kembali ya Bu? Masih berhubungan seksual kembali. Jadi kan masih bisa tertular. Nah, vaksinasi itu tidak hanya digunakan untuk sekarang. Jadi seperti saya bilang bahwa anak kelas 5, kelas 6 SD ini akan optimal daya tahan tubuhnya terhadap HPV itu sampai umur 26. Bayangkan otomatis itu berapa kali inti dia 9 tahun 10 tahun dia berarti sekitar 16 tahun. 16 tahun ya. Tapi masih bisa lagi efektif sampai 45 tahun. Bayangin 30 tahun dia efek dari vaksinasi yang sekarang itu. Jadi kalaupun sekarang pap smear negatif terus kemudian tidak ada gejala, kita masih tetap harus butuh perlindungan terhadap itu sampai usia-usia yang mendatang. Jadi tetap aja lakukan vaksinasi jika memang menghendaki. Tapi memang yang gratis ini untuk kelas 5 6 SD ya. Tapi kalau ada rezeki lebih dan ingin melakukan, itu bisa ya di swasta gitu ya Bu Ulfa. Di fasilitas kesehatan swasta. Oke, baik. Kawan Giska, ternyata pelaksanaan vaksinasi ini yang nanti direncanakan di Kota Madiun ada di bulan September ini nanti, menurut informasi dan dari kajian ini cukup aman banget. Dan kita menyarankan seperti yang disampaikan Dr. Ulfa tadi, wajib melaksanakannya, wajib mengikutinya karena akan memberikan kekebalan, memberikan perlindungan. Kekebalan itu adalah perlindungan sampai di usia 40 tahun lebih, seperti itu kawan Giska. Jadi jangan lewatkan untuk putra-putri kita yang sekarang putri ya Bu ya, hanya putri ya Bu ya. Putri aja, putra juga. Hanya putri saja nih kawan Giska. Jadi putri, jadi ada anaknya maksudnya anak bapak ibu atau anak kawan Giska yang di luar sana, yang putri kelas 5, jangan lupa nanti pelaksanaan pemberian imunisasi tambahannya yaitu HPV. Seperti itu ya Bu Ulfa ya. Hanya putri jadi bukan putra. Karena ini memberikan perlindungan pada CA cervixnya. Nah, terakhir Bu Ulfa, apa yang bisa disampaikan kepada kawan Giska terkait
terkait rencana pelaksanaan vaksinasi dan khususnya untuk pencegahan kanker serviks. Nah, jadi untuk itu saya berharap bahwa seluruh masyarakat ya, terutama untuk adik-adik yang usia kelas 5, kelas 6 ini diizinkan untuk ikut vaksinasi HPV ini kelas 5 ya, agar kemudian nanti kita di kedepannya itu juga bisa turun angka insiden dari CSF dan kematian juga menurun. Dan kemudian untuk ibu-ibu yang sudah berhubungan seksual gitu atau bapak yang sudah berhubungan seksual sebaiknya melakukan pap smear setahun sekali ataupun IVA. Kalau IVA ini bisa dilaksanakan di puskesmas. Nanti kalau terdeteksi bisa terdeteksi adanya kanker serviks, nah itu nanti dia bisa dilakukan terapi mungkin gitu. Ya. Sehingga kadang kalau sudah sampai kanker kan pengobatannya jauh lebih sulit, mulai dari operasi, kemo, radioterapi, jadi akan lebih menyulitkan. Padahal kalau masih baru prakanker, jadi prakanker itu sebelum kanker itu pengobatannya gampang banget gitu, jadi dengan krioterapi, dan itu bisa dilakukan di Madiun juga, jadi lebih mudah, lebih ringkas dan lebih pengobatan lebih gampang. Jadi sehingga lakukan pap smear dan IVA secara rutin setiap tahunnya. Terima kasih banyak nih Bu Ulfa. Jadi kawan Diska, ternyata untuk upaya pencegahan begitu mudahnya dengan tetap melakukan deteksi dini, mungkin untuk pasangan-pasangan atau orang yang sudah melakukan hubungan seksual dengan melakukan pemeriksaan IVA yang bisa dilayani di semua di puskesmas ya Bu Ulfa ya, di puskesmas yang ada di Kota Madiun. Baik Bu Ulfa, ternyata cukup panjang dan menarik juga untuk perbincangan kita kali ini terkait dengan rencana pelaksanaan imunisasi HPV di Kota Madiun. Terima kasih Ibu kehadirannya, jangan bosan datang di kawan Diska ya Bu dengan info-info sehat yang lainnya. Terima kasih sekali kok bisa diundang. Baik, terima kasih kawan Diska terkait dengan informasi kesehatan pelaksanaan vaksinasi HPV di Kota Madiun. Tetap berada di channelnya YouTube Kawan Diska dan selalu disubscribe ya Kawan Diska, dan jangan lupa tetap ikuti IG Promkes Kota Madiun. Salam sehat dan bye.